Iya. Pak Yadi, bagaimana? Kalau Bapak kesan tadi Bapak kunjungan ke Sleman, barangkali kesan Bapak bagaimana melihatnya? Ya, terima kasih Pak Subiakto. Memang bagi yang mengunjungi tadi ke Posdaya berbasis masjid ya, di Baitur Rahman Sleman itu sesuatu yang unik gitu ya. Dalam pengertian memang tidak banyak masjid yang seperti ini. Ya. Kita tahu sebenarnya institusi yang paling kuat, kredibel di masyarakat itu adalah DKM. Jadi saya melihat DKM itu satu-satunya organisasi di masyarakat yang paling kuat. Mestinya. Tidak pernah bubar, tidak pernah apa. Nah oleh karena itu kalau masjid ini kita jadikan sebagai center pemberdayaan, maka ini sudah kuat. Jadi dengan seperti jadi itu modal yang sudah kuat. Oleh karena itu sangat tepat kalau Posdaya itu menempatkan masjid sebagai basic. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu memang yang namanya masjid itu harusnya menjadi pusat pemberdayaan. Tetapi pertanyaan kita sekarang, kenapa kebanyakan masjid tidak melakukan pemberdayaan di bidang non agama? Jadi ramainya kalau hanya Jumatan begitu Pak ya? Atau waktu sholat atau waktu puasa Pak ya? Setelah itu sepi Pak masjid itu ya? Sepi. Jadi betul-betul masjid itu menjadi tempat ibadah ansih. Saya melihat misalnya masjid-masjid di desa itu yang juga marak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya sebut saja pengajian ibu-ibu ya di desa, sore-sore hari ibu-ibu mengaji ke masjid. Tetapi pulang ke masjid, saya pertanyaan saya mungkin saja di rumah tidak punya beras, di rumah tidak punya uang, jadi tidak ada solusi. Atau anaknya gizi buruk ya. Tapi ibu-ibu ini masih bisa mengikuti pengajian masjid. Ini kan saya kira sangat ironis. Nah oleh karena itu bagaimana masjid ini bisa diberdayakan untuk bidang lain. Saya melihat tadi Posdaya yang berbasis masjid di Baitur Rahman itu, kalau saya coba petakan, itu kan sudut utara ke kandang sapi, seperti itu kan, misalnya sudut selatan ke warung, warung. Kemudian sudut-sudut lain itu ke pengrajin, kemudian ada juga yang ke masjid. Jadi kalau dipetakan, ternyata memang Masjid Baitur Rahman itu tadi menjadi pusat untuk pemberdayaan sekitarnya. Tidak tabu ada drum band di masjid. Tidak tabu ada hajatan di masjid kan, seperti itu. Tidak tabu ada timbang bayi, kemudian periksa kesehatan bagi manula. Data-data mengenai penduduk. Data itu tidak tabu. Tetapi memang ini berkaitan juga dengan kultur yang nanti membentuk pemahaman terhadap agama. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Untuk merubah mindsetnya. Untuk merubah mindset seperti itu. DKM itu ya. Karena tidak sedikit yang mengharamkan kegiatan ekonomi ada di masjid. Atau untuk rapat saja di masjid itu. Atau mungkin dianggap haram itu Pak ya. Dianggap haram. Bicara ekonomi di masjid, ini kok di masjid kok bicara untung rugi gitu kira-kira. Iya seperti itu. Jadi jauh dari agama. Ini saya kira ini kan mindset ini harus dirubah pelan-pelan. Oleh karena itu saya melihat dengan kehadiran Posdaya ke masjid, ini salah satu bagian pendekatan bagaimana merubah mindset masyarakat ini gitulah. Kira-kira seperti itu Pak. Sedangkan sebetulnya ajaran Nabi kita sendiri, tadi juga dikemukakan oleh Abi sendiri mengatakan bahwa Nabi sendiri mengatakan bahwa ada 10 fungsi masjid Pak. Di mana di situ ada fungsi ekonomi, fungsi malah pemerintahan, malah sampai fungsi militer sekarang Pak. Kalau tidak salah dulu Nabi di Nabawi itu juga beliau ngatur perang-perang yang menghadapi musuh-musuhnya itu adalah dari masjid kan Pak ya. Betul. Kira-kira ceritanya kan begitu. Nah kita tidak bicara perang sekarang kan mungkin tidak perang begitu, tapi perang ekonomi kan. Nah jadi berarti di situ bisa kita bicarakan tentang bagaimana strategi ekonomi untuk memperkuat atau memperdayakan ekonomi umat mamanya begitu. Sebetulnya kan sesuatu yang sangat sekali Pak. Sangat bermanfaat sekali kalau masjid menjadi pusat untuk mengatur strategi
bagaimana mengurangi kemiskinan, gitu, mengembangkan usaha yang bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Iya. Mestinya itulah harapan kita dengan Posdaya itu sebetulnya. Iya, makanya masjid itu harus punya database jamaahnya mengenai masyarakat itu. Mengenai masyarakat itu. Persis. Jadi bagaimana berapa yang miskin, masih miskin, masih miskin segala macam harus ada di masjid itu. Iya, betul. Ini yang harusnya dilakukan oleh. Dan satu lagi yang menarik, Pak, sebetulnya acara Jumatan kita itu jangan hanya sekedar berbicara monolog, monolog bicara mengenai firman-firman atau hadis-hadis Nabi, tapi bagaimana dijadikan suatu dialog, Pak, untuk mengevaluasi setiap minggu, bagaimana perkembangan kondisi masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian bagaimana memecahkan masalah itu. Jadi umpamanya di dalam dialog itu, oh ya ternyata masih ada 2 orang yang gizi buruk, masyarakat. Dari informasi yang berkembang di jamaah itu, Pak, tetangga saya masih ada gizi buruk, mamanya. Nah, oke, kalau 2 itu bagaimana cara mengatasinya? Wah, kita butuh uang 1 juta umpamanya dalam waktu sekian bulan atau seminggu. Nah sudah, mari kita kumpulkan bersama. Keluarlah uang, katalah untuk gotong royong di situ, terkumpul 1 juta. Itu kan sangat konkret sekali. Jadi Jumatan itu tidak betul-betul rahmatan lil alamin bukan hanya dan mempraktekkan apa yang menjadi firman Tuhan yang firman Allah dan juga hadis Nabi. Nah, memang itu saya lihat tadi belum sampai sebegitu, tapi seharusnya kita akan dorong ke sana, Pak, nanti. Harus dorong ke sana. Bahwa di dalam Jumatan itu hanya jangan monolog, jangan dari ustadz memberikan ceramah ceramah mengenai agama, tapi dialog, Pak, antara takmir masjid dengan jamaahnya atau dengan pengurus Posdaya dengan ada masalah apa nih saudara-saudara sekalian yang kita hadapi. Oh ya, di sana ada pemuda putus sekolah. Itu kalau nggak dikasih kerjaan sangat mengganggu, nanti akan bisa menimbulkan kerawanan. Kita pikirkan nanti saudara-saudara barangkali bisa membantu, bisa memberikan pekerjaan. Coba kalau dialog semacam itu di dalam Jumatan itu kan menarik. Jadi evaluasi mingguan. Mingguan. Dan forum itu hanya ada di masjid, Pak. Hanya ada di masjid. Dan pasti orang pasti datang di situ, karena memang ada perintah. Jadi umpamanya sebelum khotbah jam 12 mulai katakanlah, atau setelah khotbah selesai, duduk sebentar. Tapi barangkali sebelumnya, Pak, ya. Sebelumnya diadakan diskusi 10 menit, 15 menit. Tapi itu memberikan manfaat yang luar biasa.